kabar? Saya Nela Fauzia, perwakilan dari kelompok 4, mata kuliah pengantar ilmu ekonomi, Universitas Pamulang, Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ibu Pendidikan. Di sini, kelompok kami akan mempresentasikan atau menjelaskan materi definisi ilmu ekonomi, apa saja yang ada di dalam materi ilmu ekonomi ini. Materi pertama yaitu materi penjelasan definisi ilmu ekonomi, prinsip, tujuan akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Andini, dan pembagian ilmu ekonomi menurut para penulis akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Hanum Ajandra. Sekian pembukaan dari saya, selamat menyaksikan. Perkenalkan, saya Andini Saptawati dengan NIM 23 10 11 6080. Saya sebagai pemateri dari kelompok 4. Saya akan menyampaikan materi definisi ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku kelompok maupun individu dalam menentukan pilihan untuk menggunakan sumber daya yang langka. Ilmu ekonomi juga memiliki beberapa konsep dasar seperti sumber daya alam yang terbatas, contohnya seperti batu bara, mineral, gas alam, emas, dan besi. Kebutuhan manusia yang tidak terbatas, contohnya seperti makanan, minuman, pakaian, pendidikan, dan tempat tinggal. Efisiensi penggunaan sumber daya alam menggunakan teknologi dan metode produksi efisien dalam industri seperti sistem pemulihan panas atau penggunaan kembali limbah panas dalam mengurangi konsumsi energi, perilaku pasar dan kebijakan pemerintah dalam mengatur pasar, contohnya penawaran dan pemerintahan pasar menentukan harga barang dan jasa. Definisi ilmu ekonomi menurut Paul A. Samuelson dalam bukunya Ekonomik yaitu yang pertama, ilmu ekonomi adalah suatu studi mengenai kegiatan-kegiatan yang menyangkut produksi meliputi perencanaan, pengadaan bahan baku, proses produksi, pengendalian kualitas, distribusi, dan manajemen rantai pasok. Selain itu, kegiatan produksi juga mencakup pengolahan, penyediaan, perawatan mesin, pengemasan, dan pengemasan produk, dan transaksi menyangkut banyak orang. Yang kedua, ilmu yang menganalisis setiap gerakan dan perusahaan yang terjadi di dalam keseluruhan ekonomi. Ilmu ekonomi menurut Paul A. Samuelson adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Prinsip ilmu ekonomi. Yang pertama, prinsip ilmu ekonomi dengan biaya tertentu harus menghasilkan produk. Prinsip ini mengacu pada konsep efisiensi dalam penggunaan sumber daya yang terbatas. Dalam ilmu ekonomi, biaya dapat mencakup biaya finansial, waktu tenaga kerja, dan sumber daya lainnya. Yang kedua, prinsip ilmu ekonomi dengan biaya tertentu harus menghasilkan produk semaksimal mungkin. Prinsip ini mengacu pada upaya untuk memaksimalkan output atau hasil dari sumber daya yang terbatas. Dalam konteks ini, biaya mencakup sumber daya yang digunakan dalam produksi seperti tenaga kerja, modal, dan waktu. Tujuan ilmu ekonomi yang pertama, untuk mencari pengertian tentang hubungan peristiwa-peristiwa ekonomi, baik hubungannya bersifat kasual maupun hubungannya bersifat fungsional. Ilmu ekonomi juga bertujuan untuk menganalisis dan memahami perilaku manusia dalam menghadapi masalah ekonomi, seperti pengambilan keputusan konsumen dan produsen, distribusi sumber daya, dan alokasi efisien sumber daya. Selain itu, ilmu ekonomi juga mencoba untuk memberikan solusi atau rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Yang kedua, tujuan lain dari ilmu ekonomi adalah untuk memberikan pemahaman tentang bagaimana kebijakan ekonomi dapat mempengaruhi perekonomian. Dengan mempelajari dampak dari kebijakan moneter, fiskal, perdagangan, atau kebijakan lainnya, ilmu ekonomi dapat membantu pemerintah dan lembaga lainnya dalam merencanakan kebijakan yang dapat menghasilkan hasil ekonomi yang diinginkan.
Selanjutnya ada pembagian ilmu ekonomi menurut Samuelson. Perbedaan utama dalam ilmu ekonomi adalah perbedaan antara pertimbangan nilai value judgment dan pernyataan aktual. Ilmu ekonomi positif membahas deskripsi mengenai fakta, situasi, dan hubungan yang terjadi dalam ilmu ekonomi. Sedangkan ilmu ekonomi normatif lebih mendalam pada aspek norma, nilai, atau etika bagaimana suatu peristiwa harusnya itu terjadi. Pembagian ilmu ekonomi juga dapat dilakukan berdasarkan bidang atau subbidang studinya. Beberapa bidang utama dalam ilmu ekonominya meliputi yang pertama itu ada mikroekonomi, makroekonomi, ekonomi internasional, ekonomi pembangunan, ekonomi keuangan. Selain itu, ada juga subbidang lain dalam ilmu ekonomi, seperti ekonomi kesehatan, ekonomi lingkungan, ekonomi transportasi, dan banyak lagi. Pembagian ilmu ekonomi menurut pandangan penulis. Yang pertama itu menurut A.W. Stoniar dan Douglas C. Hague dalam bukunya, ekonomi dapat dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu ekonomi deskripsi berkaitan dengan penjelasan tentang fenomena ekonomi yang terjadi. Sedangkan ekonomi teori mencakup pengembangan konsep dan prinsip ekonomi. Sementara itu, ekonomi terapan berkaitan dengan penerapan konsep dan teori ekonomi dalam situasi nyata, seperti kebijakan ekonomi dan strategi bisnis. Yang kedua, itu ada Profesor J.C. Ritval dalam bukunya Ilmu Ekonomi dapat dibagi menjadi 2, yaitu ekonomi sosial atau berkaitan dengan analisis masalah ekonomi secara umum. Sementara ekonomi perusahaan berkaitan dengan analisis masalah ekonomi yang terkait dengan perusahaan dan bisnis. Selanjutnya ada pembagian ekonomi pendekatan yang terdiri dari teori ekonomi makro, ilmu ekonomi yang dalam pendekatannya terhadap besar-besaran ekonomi menggunakan secara keseluruhan atau agregat. Teori ekonomi makro ini juga bisa disebut sebagai analisis pendapatan nasional atau teori pendapatan nasional. Kedua, ada teori ekonomi mikro, yaitu ilmu ekonomi yang dalam pendekatannya terhadap besar-besaran secara individual. Contohnya kegiatan ekonomi mikro meliputi jual beli, bekerja, dan sebagainya. Teori ini fokus pada perspektif individu di tingkat konsumen. Contoh lain meliputi fungsi harga, biaya produksi, perilaku konsumen dan produsen, permintaan, penawaran, dan pasar. Selanjutnya ada metodologi ilmu ekonomi. Yang pertama metode deduksi atau metode a priori, metode yang digunakan dengan cara menarik generalisasi berdasarkan asumsi dasar atau aksioma yang sudah terbentuk melalui metode lain. Yang kedua yaitu ada metode induksi. Metode ini bersifat realistis karena yang ditelaah adalah peristiwa yang sebenarnya. Yang ketiga, yang terakhir yaitu metode sintesis, metode yang digunakan dengan menelaah secara kritis, menelaah istilah definisi yang dikemukakan oleh para tokoh atau pemikir. Sekian presentasi dari kelompok 4. Saya selaku anggota kelompok 4 yaitu Hanuma Zahra dengan NIM 2310116007. Kami undur diri. Mohon maaf apabila salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.